Sekali lagi ya, kelas kreator muslimah siap belajar konten. Bikin konten Belajar dengan mudah. konten dengan mudah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada lapar kayaknya, Kak. Ya mohon maaf ya sebelumnya karena kakak panitia juga nggak nyediain. Karena ini kan acaranya online ya. Kalian nyediain snacknya sendiri-sendiri ya di tempat kalian masing-masing. Boleh kopdar, Kak, ketemuan, Kak. Oke. Kak Ila, karena ini sudah saatnya Kak Ila untuk menyampaikan materi, silakan waktu dan tempatnya. Ya, sebelumnya izin ini ditampilkan dulu PPT saya, kakak-kakak panitia semuanya. Ya, oke. Bisa, oke. Terima kasih. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kok ini ya lemes ya. Ini belum pada sarapan kayak apa ya. Ulang lagi ya, nggak apa-apa ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Gitu ya jamnya ya. Allahu Akbar. Bagaimana? Ya. Ya, oke ya. Jadi kudu semangat gitu ya, karena kalian itu adalah generasi muda gitu ya. Kalian adalah anak-anak muda. Mungkin bukan ada yang remaja lagi gitu ya, tapi masih milenial lah ya. Gitu. Semoga dengan energi muda yang masih kalian punya itu akan menjadikan kalian itu menjadi orang-orang yang hebat nantinya di depan gitu ya. Nah, sehingga akhirnya itu akan menjadi motivasi tersendiri buat kita untuk bisa ngejadiin kita itu istimewa gitu ya. Nah, bagaimana cara ngejadiin kita istimewa? Nah, ini insya Allah akan Kak Hila sampaikan di materi Kak Hila kali ini. Ya, seperti yang disampaikan oleh host tadi, Kak Lina, bahwa aku ini adalah selain entrepreneur juga seorang penulis. Jadi kalau yang demen atau suka nulis itu monggo bisa WhatsApp aku ya, gitu ya. Atau juga yang lagi bisnis kecil-kecilan, kita sharing-sharing soal bisnis boleh ya, karena aku juga punya usaha kecil-kecilan. Oke, selamat datang buat teman-teman untuk edisi perdana kelas content creator kita. Alhamdulillah, masya Allah ya. Kalian di hari Ahad yang biasanya hari Ahad itu adalah me time gitu ya, kalau kata anak muda sekarang ya, me time yang itu serah aku dong mau ngapain gitu ya, dan yang paling sering adalah rebahan. Nah makanya, tapi kalian tidak memilih itu, tetapi kalian memilih untuk hadir di sini, untuk menimba ilmu, untuk mengupgrade diri kalian sehingga akan menjadi seseorang yang hebat tadi ya, yang saya sebutkan tadi, seseorang yang hebat nantinya. Nah, oke, judul yang pengen Kak Hila sampaikan adalah tentang yuk jadi petunjuk kebaikan. Yuk, berarti kan kalau yuk ini kan berarti ajakan ya, dalam artian berusaha untuk bareng-bareng, yuk barengan ya, yuk barengan jadi petunjuk kebaikan. Jadi Kak Hila di sini bukan orang yang ngasih tahu kamu kudu begini begitu, tidak. Tetapi Kak Hila ngajak bareng-bareng buat teman-teman semua untuk apa? Yuk jadi petunjuk kebaikan. Next slide please. Ya, ini ada sebuah riwayat Muslim, dan semoga ini menjadi motivasi dia barang siapa kepada suatu petunjuk maka
dia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Dan enak banget kan ya? Dan barang siapa, nah tapi ada kebalikannya juga. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia memperoleh dosa. Semisal dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pun dosa-dosa mereka. Itu sahih ya, tingkatan hadisnya. Jadi maka bisa dijadikan sebagai dalil buat kita untuk beramal gitu. Nah, ini apa sih maksudnya hadis ini? Itu dia akan kakak terangkan lebih lanjut di statusnya. Tapi semoga ini akan menjadi motivasi awal buat adik-adik untuk semangat ya. Nah, aku sudah tahu petunjuk kalau gini loh, kalau kamu itu ini ngasih petunjuk kebaikan, maka akan dapat pahala yang sama besar tanpa mengurangi pahala orang tadi yang sudah tertunjukin wasilah kamu. Tapi kalau kamu ngajak kepada keburukan, meskipun kamu nggak melakukan itu, maka dosa yang akan kamu dapatkan. Gitu ya. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Aku itu adil, aku itu fair. Gitu ya. Bahkan sebesar kebaikan yang kita lakukan sebesar biji zarah pun atau sawi pun itu Allah akan melihat itu. Gitu. Apalagi ini kita ngasih petunjuk kebaikan kepada orang lain. Gitu. Next slide, please. Nah, lalu ini teman bisa baca ya slide saya? Bisa baca kah? Agak kecil ya tulisannya, tapi nggak apa-apa. Semoga ini ya, ini juga nanti saya bacakan ulang. Nah, pernah nggak sih ngerasa hidup yang kamu jalani itu gini-gini aja gitu ya? Standar banget, bi aja gitu kalau anak muda zaman sekarang bilang ya, bi aja gitu. Pagi berangkat sekolah, kuliah atau kerja gitu ya. Apalagi sekarang kan sekolahnya tuh sudah ini ya 50-50 cara daring dan offline dan online gitu. Mulai offline juga gitu ya. Pagi riwah dengan persiapan sekolah gedebuk gitu ya. Itu yang sekolah. Kalau kuliah riwah kalau misalnya kuliah pagi gitu ya. Aduh alamat ini kalau dosen ini tuh killer. Aku nih gak on time masuk bisa nggak boleh masuk nih. Nah, ya atau juga yang kerja juga gitu meruput berangkat gitu ya, harus berangkat soalnya jauh gitu ya. Itu udah gitu terus dah habis sekolah atau kuliah atau kerja pulang sore gitu ya, atau bahkan menjelang maghrib atau bahkan makan itu udah disambutlah dengan segambreng tugas itu teman-teman ya. Mungkin yang ini ada yang masih sekolah kah atau kuliah dan kerja rata-rata ini teman-teman yang hadir? Ada yang udah kerja. Atau yang ini ya, yang misalnya atau kerja tadi ya saya bilang begitu ya, kerjanya kuliah Kak, rasanya kalau kuliah pagi bagaimana? Dia rumahnya dia atau yang kerja adiknya kerja gitu ya, harus berangkat pagi-pagi meruput tuh bahasa Jawa apa ya bahasa Indonesia, pagi-pagi sekali berangkatnya gitu ya. Udah gitu pulang-pulang disambut dengan gambaran tugas yang sekolah, ya Allah ampun ya, tugasnya tuh berderet-deret gitu kan. Ini gerbong kereta api gitu ya. Yang kuliah itu gitu juga tugas dari dosen, terus habis itu belum lagi tugas kelompok, macam-macam ya, gitu banyak banget. Yang kerja pun juga gitu. Terus misalnya, aduh si bos ini ya nggak mau tahu dia banyak banget ini yang harus aku kerjain gitu ya. Dia gitu, aku yang ngerjain nah itu ya. Gitu aja terus pagi berangkat sekolah, kuliah kerja, pulang udah tugas segambreng menanti gitu ya. Belum lagi kalau lembur ketika ngerjain tugas itu gitu ya. Terus juga ini ya gitu Kak, posisi anti kenapa? Oh. Ya,
Sehingga akhirnya itu aja terus ya, setiap weekday gitu ya. Itu aja setiap weekday dari Senin sampai Sabtu gitu. Ya nggak berubah-ubah gitu aja terus gitu ya. Nah itu kalau weekday. Kalau weekend bagaimana? Please. Nah, lalu kalau weekend, next slide please. Next Kalau slide. biasanya rebahan kalau weekend biasanya yang kerja itu rebahan, Kak. Karena kan buat apa namanya gitu ya kan 6 hari kita berlelah-lelah gitu ya sama kerjaan. Nah kalau weekend kan enaknya rebahan gitu dari pagi sampai sore gitu sambil nonton film atau drakor. Jangan bilang drakor. Balas iya, dendam. jawab Ini balas dendam. Iya. Ini curcol ini Cik Lina. Ya, betul. Kalau weekend ya itu adalah curahan curcol Kak Lina yang bekerja ya. Oke, next slide please. Kak. Nah, itu kalau weekday, kalau weekend gimana nih kegiatannya? Tadi Kak Lina sudah curcol, atau monggo yang teman-teman yang lain silahkan curcol di chat ya. Kalau weekend kalian ngapain? Tadi ada komen balas dendam ya, karena di weekday dari Senin sampai Sabtu udah begitu sibuk ya. Weekend rebahan dong, ngapa-ngapain di Pulau Kapuk Tercinta gitu ya. Nah itu, monggo itu bisa ditulis di chat ya. Nah, oke. Next slide please. Nah, kalau weekend gimana? Nah, kalau karena weekday tadi yang seperti Lina bilang ya, Kak Lina bilang ya, weekday itu udah full dengan tumpukan kerjaan itu, apalagi deadline kerjaan ya Kak Lina ya, sudah begitu pekat dan penat dengan deretan tugas ya. Akhirnya pengen dong yang namanya hiburan dan liburan. Hiburan dan liburan. Yang gimana? Hiburan dan liburan yang biasanya dilakuin anak-anak milenial. Nah, nih, next slide please. Nah sih, tadi kalau Kak Lina bahas dendam. Bukan bahas dendam, apa? Pengennya rebahan aja dari pagi sampai sore, nggak ngapa-ngapain di kasur di Pulau Kapuk Tercinta gitu ya. Nah, ini Kak, ini aku sampaikan kemungkinan fakta dari teman-teman semuanya. Kalau pas lagi ada duit, nah terutama tanggal muda kalau yang sudah kerja ya, atau tanggal muda juga buat yang kuliah atau sekolah, karena kan kalau tanggal muda kan biasanya ortu kan nyediain uang saku gitu. Nah itu kalau pasti ada duit, hang out dong. Masa ada duit nggak ngapa-ngapain? Hang out dong, refreshing, liburan, cari hiburan dan liburan dong. Nah itu hang out bareng teman-teman ya, entah itu ke mall atau ke tempat makan gitu ya. Apalagi sekarang ini ya udah kayak kacang goreng ya, menjamur banget tempat makan yang Instagramable ya, tempat makan yang itu oke banget buat apa? Buat cekrak-cekrik gitu ya, buat foto-foto gitu ya. Aduh bagus banget. Jadi ke situ tuh bukan buat makan tapi buat fotoan gitu ya. Biasanya gitu sih kalau anak milenial sekarang, ya enggak sih? Monggo ini bisa di komen apa yang saya sampaikan. Ya. Bisa ke mall. Nah, ke mall itu yang alternatif paling mudah ya, apalagi yang hidup di kota besar kayak aku nih di kota Surabaya gitu. Atau mungkin yang enggak di kota besar, nggak ke mall, tapi misalnya kemana?
ke ini ke tempat liburan ya, ke gunung atau ke pantai gitu ya. Pokoknya ada duit. Kalau nggak ada duit gimana? Ya udah, seperti yang Jelina tadi bilang, ada cara yang paling mudah tapi sungguh berfaedah dalam tanda petik. Tuh. Ya, Kak. Oh, ini ada komentar dari Noi. Foto-foto lebih lama daripada makannya. Iya, ini ya pengalaman pribadi ya. Ya, oke. Ya begitulah faktanya. Kadang aku juga gitu kok. Salah. Nah, saya lanjut. Nah, kalau nggak ada duit gimana? Kalau nggak ada duit, ada cara yang paling mudah tapi berfaedah dalam tanda petik. Apaan itu? Berada seharian di Pulau Kapuk tercinta. Wah, ini hal yang paling menyenangkan ya bagi mereka yang sibuk selama weekday, males-malesan, mager gitu ya, tidur seharian, bangun itu cuman buat makan sama sholat. Kalau pas lagi nggak sholat, tambah sip lagi gitu ya, nggak usah mikirin waktu sholatnya gitu kan. Bangun-bangun makan doang, makan pun sambil disambi. Biasanya apa? Biasanya teman-teman yang mager, yang berada seharian di Pulau Kapuk tercinta itu biasanya sambil apa teman-teman? Nonton drakor kan ya biasanya. Ayo jujur, siapa yang begitu? Soalnya aku pernah dapat cerita itu. Ada yang cerita beneran ini fakta ya. Dia cerita kalau setiap libur sekolah gitu ya, hari Sabtu pulang sekolah dia menghabiskan waktu di warnet ya. Dulu masih dia ke warnet itu dia download apa? Download drakor terbaru gitu. Terus habis itu ahadnya ngapain? Dinikmatin lah itu drakor. Jadi drakor yang episodenya sampai per episode ya sampai 15, 16 dia selesaiin dalam seharian. Ada yang kayak gitu juga nggak? Gitu ya. Masya Allah ya. Itu kayak bagi mereka para pecinta drakor dan para pecinta mager itu Masya Allah surga dunia ya. Kelihatannya begitu. Nah, tapi gitu aja terus weekend ya. Habis kalau nggak hang out gitu ya, ke mall, ke tempat makan, nggak itu mager seharian di kasur gitu ya, di Pulau Kapuk tercinta. Sama kayak tadi weekday, itu aja sama weekday kerja, sekolah, kuliah dengan berbagai tugas yang bertumpuk gitu ya, ribet, bingung, ruwet gitu ya. Habis itu refleksinya di weekend, yang itu kalau nggak hang out ke mall atau hiburan kemana gitu teman-teman. Udah gitu terus. Nah, lalu apakah kayak gitu kita itu ngejalanin hidup? Nah, next slide please. Nah, padahal ya teman-teman, yang namanya hidup itu bukan hanya sekedar ngejalanin aja. Yang tadi saya sebutkan, weekday itu begitu sibuk dengan urusan dunia. Itu kan urusan dunia ya. Begitu sibuk dengan urusan dunia, yang sekolah, yang kerja, yang kuliah, itu sumpah ruwet, mumet dengan urusan dunia begitu, ya akhirnya ditumpahkanlah keruwetan itu, kesumpekan itu untuk berleha-leha nyantai di weekend. Gitu. Nggak hanya sekedar itu aja gitu. Tapi juga kudu bisa ngebuat hidup kita itu bermakna. Apa maksudnya bermakna? Ini ya sebelum ke next slide lah ya. Saya pengen cerita. Banyak ya. Ini ada yang tahu Squid Game? Tahu. Ada yang tahu ini Squid Game itu ya? Squid Game itu kan dia di Netflix itu ya. Drama televisi kalau nggak salah di Netflix ya, yang itu begitu fenomenal, yang begitu viral sekarang. Kalian tahu
siapa yang ngebikin, siapa yang mendanai acara itu. Saya kaget. Ada yang menarik. Saya kaget. Saya dapat cerita, tapi belum proses ini beneran atau enggak. Jadi kreatornya Squid Game itu orang tajir. Orang tajir, ya tahu ya orang tajir melintir gitu ya. The have yang sangat the have gitu ya. Dan dia itu karena tajir tapi dia bosen. Ngerti nggak maksudnya? Jadi dia tuh bingung mau ngabisin uangnya buat apaan gitu loh. Aku tuh bingung mau ngabisin uangnya buat apaan. Terus ayo bikin apa kek yang biar aku nggak boring gitu. Makanya akhirnya dia bikin Squid Game itu. Berarti itu menunjukkan bahwa walaupun dia tajir, walaupun dia sudah bekerja keras untuk mendapatkan begitu banyak uang gitu ya, itu tidak ngebuat hidup dia itu bermakna. Atau misalnya artis-artis Korea gitu ya, para K-popers itu kan ya, kurang tajir apa, kurang famous apa, kurang viral apa mereka. Tetapi apakah itu bisa ngebuat hidup mereka itu bermakna? Tidak, ternyata. Toh akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi mereka melakukan apa? Bunuh diri kan ya. Mengakhiri hidup yang itu sebenarnya adalah yang paling berharga pada diri mereka. Gitu. Itu menjadi catatan penting buat kita semua yang hadir di sini, teman-teman. Oke, kita sibuk dengan tadi ya sekolah, kuliah, kerja. Oke, kita sesekali lah ya punya waktu me time dalam tanda petik. Tetapi akankah hidup kita itu hanya begitu-begitu aja? Sementara kita tahu betul bahwa kita itu harus ngejadiin hidup kita itu lebih bermakna. Kita harus ngebuat hidup kita itu meaningful. Bisa ngebuat kita itu ketika ngelakuin itu, kita tuh bahagianya itu sampai ke hati gitu loh. Akan ngerasa bahagia banget gitu. Nah, gitu. Nah, mungkin kalau akhirnya tadi ya ketika orang-orang kaya tadi, orang-orang famous tadi itu ketika dia punya duit banyak gitu ya, ada yang begitu, ada yang bikin Squid Game. Itu akhirnya dia ngerasa bahagia. Terus ada juga kayak misalnya Bill Gates. Tahu ya Bill Gates ya, orang sekarang nomor 1, bukan, dia bukan nomor 1 sekarang. Orang nomor kaya ketiga di dunia. Dia salah satu filantropis. Filantropis itu apa? Suka beramal dengan Bill Gates Foundation. Itu yang akhirnya ngebuat dia bahagia. Gitu. Tetapi apakah itu berupa the real happiness, the truth happiness, kebahagiaan yang sejati? Nah, sehingga akan menjadikan hidup dia bermakna. Nah, ini yang akan kita pelajari bareng-bareng ya. Apa maksudnya ngebuat kita itu bisa bermakna? Monggo, next slide please. Nah, apa yang bisa ngebuat hidup kita itu lebih bermakna? Maka patokan mendasar yang harus kita gunakan bahwa hidup kita itu bermakna atau tidak, itu adalah bagaimana syariat itu mengatur. Bagaimana Allah itu ngatur. Ya nggak sih? Mungkin Bill Gates atau juga misalnya tadi ya kreatornya Squid Game itu punya standar bahagia begitu karena mereka bukan seorang Muslim, gitu ya. Buktinya kreatornya Squid Game kayak ya meskipun sukses tapi begitu kan akibatnya. Itu kan Squid Game itu kan aneh benar-benar gak pas itu Squid Game itu. Nah, Bill Gates toh akhirnya dia bercerai dengan istrinya, gitu ya, sehingga dia belum bisa menemukan kebahagiaan hakiki itu apa. Gitu. Nah, maka seharusnya bagaimana kita menjadikan hidup kita bermakna dengan menjadi petunjuk kebaikan bagi yang lain, ya.
itu adalah dasarnya, itu adalah Allah ngasih aturannya tuh begitu. Allah ngasih petunjuknya tuh ngasih syariatnya tuh begitu. Apa dasarnya? Tadi di hadis riwayat Muslim tadi yang saya sebutkan teman-teman. Itu landasan yang harus kita pegang, gitu ya. Dimana kita harus bisa ngebuat diri kita itu bisa menjadi petunjuk kebaikan bagi yang lainnya, ya. Dan banget ya, kalau aku sih pertama kali ngedengar ini dalam banget, gitu ya. Jadi ini itu aku terinspirasi. Sebenarnya ini PPT ini aku bikin dari tulisanku. Nanti bisa dicek tuh dengan judul yang sama di Remaja Perubahan. Nah, yuk jadi petunjuk kebaikan ini aku terinspirasi dari ucapannya Ustadz Felix. Pada tahu ya Ustadz Felix Xiao ya. Nah, insya Allah udah famous ya beliau ya sebagai seorang pendakwah yang kece. Nah, itu benar-benar disebutkan yuk jadi petunjuk kebaikan. Itu aku langsung, wih, dalam gitu loh. Karena tadi itu akan menjadikan hidup kita itu nggak gitu-gitu aja, teman-teman. Itu akan ngebuat hidup kita itu akan lebih berwarna-warni kayak kebun bunga, beneran deh. Gitu, karena bahagianya itu benar-benar truth happiness. Itu akan ngebuat kita itu, kenapa kok itu jadi truth happiness? Karena tadi di hadis riwayat Muslim tadi disebutkan bahwa itu akan mengalirkan pahala yang sama dengan orang tadi yang tertunjuki dengan wasilah kita. Gitu. Nah, itu ya. Next slide please. By the way, Kak Lina, aku masih punya waktu berapa menit lagi ya? Sampai waktunya jam 10 lebih 10 menit. Ini masih jam 9 lebih 21. Oh. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, apa maksudnya menjadi petunjuk kebaikan? Oke. Petunjuk kebaikan. Yang namanya petunjuk ya, yang namanya petunjuk itu kan itu adalah petunjuknya. Misalnya nih, direction bahasa Inggrisnya kan direction, petunjuk ya. Misalnya ketika kita mau pergi kemana misalnya, kayak aku dulu pergi ke Bandung gitu ya. Pergi ke Bandung itu kan pas pertama kali gitu ya. Walaupun kedua kali masih bingung. Nah, pas pertama kali ke Bandung itu kan jangan ke Bandung, ke Jakarta aja. Pas pertama kali ke Jakarta itu kan ada yang namanya naik waktu itu MRT. Ya, naik MRT bukan. Satunya lagi. MRT belum pernah naik aku. Yang satunya lagi itu yang kereta itu loh. Nah, itu kan tujuan yang harus tak tuju itu kemana? Tujuan yang harus tak tuju itu kemana ya ini ya? Kan ada rutenya. Ada rutenya ya. Ada yang pernah naik kereta api? Atau Pernah. di Jakarta itu bukan KRL ya? Atau KRL ya? Kalau di Jakarta itu kan KRL ya. KRL kan. Nah, kalau KRL itu kan dulu pas pertama kali, serius ya, aku pas pertama kali itu naik KRL tuh nyasar gitu, karena aku salah baca. Gitu. Petunjuknya sudah jelas, tapi aku yang salah baca. Nah, tetapi minimal dengan petunjuk itu kita gitu loh. Kita tuh kudu kemana? Kalau mau ke situ, ya, misalnya gitu ya. Gitu. Jadi petunjuk tuh gitu akan ngebuat seseorang yang sebelumnya nggak ngerti arah itu menjadi ngerti arah, gitu kan gitu. Atau juga misalnya kita mau pergi kemana, kita mau pergi ke satu tempat baru gitu ya, misalnya ke mall baru gitu ya. Aduh, ancer-ancer petunjuknya tuh gimana ya? Tanya dong
ngerti gitu ya terkait dengan arahnya. Ini di sebelah kalau mau pergi ke kalau di Surabaya itu namanya Grand City. Pergi ke Grand City Mall itu mana ya? Oh, beliau jadi petunjuknya. Oh, nanti habis dari Melauran, lurus aja, terus habis itu belok ke kanan, gitu ya. Nanti lurus saja ikutin jalan, nanti nemu deh yang namanya Grand City. Gitu. Nah, itu akan membuat kita jadi mengerti. Nah, ini petunjuk itu keren ya, maksudnya itu akan membuat seseorang yang sebelumnya nggak ngerti menjadi ngerti. Nah, terlebih belakang kata petunjuk itu ada yang namanya petunjuk kebaikan. Ya, keren kan ya, Masya Allah. Akan double lagi kerennya, akan menjadi petunjuk kebaikan bagi orang lain. Ya, apa yang dimaksud kebaikan di sini? Maka kebaikan di sini itu adalah bagaimana ya standar baik dan buruk itu apa teman-teman? Kita kembalikan lagi, balik lagi ke apa? Balik lagi ke bagaimana Allah mengatur. Kudu gitu ya Kak? Ya iyalah, kan kita hamba. Kita kan hambanya Allah ya? Ya enggak sih? Kita hambanya Allah bukan? Ya silakan cek ya. Kita hambanya Allah kan teman-teman ya. Makanya kita hambanya Allah, maka otomatis patokan ketika kita ngelakuin sesuatu itu adalah bagaimana Allah ngasih ininya, ngasih petunjuknya. Dan ternyata kebaikan yang dimaksud itu adalah Islam. Al-khair. Al-khair itu Al-khair itu adalah Islam, gitu ya. Jadi seperti gitu ya. Seperti yang ada dalam tadi yang disampaikan ini ya oleh pembaca tilawah ke Ayu dalam Quran surat Ali Imran 104 ya. Ya itu ya wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ta'muruna bil ma'ruf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar faulaika humul muflihun. Ya. Akan wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair, dan hendaklah ada sebagian umat yang menyuruh kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf, dan mencegah dari yang dan ta'muruna bil munkar, dan mencegah kepada yang munkar, faulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang yang beruntung. Gitu. Nah, next slide please. Nah, oke, berarti apa yang dimaksud dengan petunjuk kebaikan? Nah, ini ya, ngajakin yang lain untuk ngelakuin kebaikan yang sudah atau yang sedang kita lakukan, atau bahkan belum kita lakuin karena ada faktor lain sehingga kita belum ngelakuinnya. Pokoknya ngajakin kebaikan aja, ya. Jadi mungkin kita sudah ngelakuin satu amal soleh tertentu, atau mungkin kita belum ngelakuin satu amal soleh tertentu, tapi sebenarnya ada faktor yang menyebabkan kita nggak ngelakuin itu, belum ngelakuin itu, gitu ya. Sehingga itu kita belum bisa ngelakuinnya, gitu. Tapi intinya adalah ngajakin kebaikan, ngajak yang lain kepada kebaikan, ngajak yang lain kepada apa tadi kebaikan? Kepada Islam. Gitu ya. Ngajakin kepada Islam, karena al-khair yang dimaksud dalam Quran surat Al-Imran 104, kebaikan yang dimaksud dalam Quran surat Al-Imran 104 itu adalah Islam, bukan yang lain. Gitu ya. Nah, ya, sehingga itu yang harusnya ini ya menjadi motivasi kita untuk ini ya, untuk bisa semangat menjadi
petunjuk kebaikan. Nah, contoh misalnya ya, silahkan komen di chat misalnya, alhamdulillah yang sudah istiqomah ngerjain sholat tahajud ya, sholat tahajud ya. Sedikit tentang sholat tahajud, semoga motivasi buat kita semua untuk istiqomah melakukan. Sedikit ini ya, sedikit menyampaikan sedikit ilmu yang saya tahu tentang sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu kan istimewa. Jadi sholat tahajud itu menunjukkan apa? Menunjukkan tingkat keimanan seseorang. Apa maksudnya menunjukkan tingkat keimanan seseorang? Karena sholat tahajud ini itu ibaratnya kalau ngomongin kedudukan sholat ya, itu di bawahnya persis sholat fardu. Jadi begitu istimewa. Ya, sehingga kita mengazamkan diri untuk istiqomah sholat tahajud, maka insya Allah itu kedudukan kita di mata Allah itu istimewa. Itu yang pertama terkait dengan sholat tahajud. Terus yang kedua, waktunya itu juga istimewa. Kenapa kok waktunya itu istimewa? Kan sholat tahajud itu kan di sepertiga malam ya, di sepertiga malam. Setahu saya, mungkin bisa dikoreksi, setahu saya sepertiga malam itu sekitar jam 2, jam setengah 3 sampai menang subuh. Di Surabaya sekarang subuhannya jam setengah 4 lebih 10. Wes sobor ya. Biasanya setengah 5 yo. Nah, biasanya setengah 5. Sekarang setengah 4 lebih 10. Nah, di sepertiga malam itulah teman-teman, ini semoga menjadi motivasi tersendiri buat kita, itu kalau dalam, insya Allah dalam sebuah hadis, Allah sendirilah yang akan turun. Saat itu, jarak antara seorang hamba dengan Allah. Allah yang turun akan turun membenarkan secara langsung. Jadi bukan ini kiasan ya, bukan berarti Allah itu datangnya satu persatu. Ya maksudnya intinya itu Allah akan sedekat itu dengan kita gitu ya. Akan langsung apa sih doa yang disampaikan si fulana gitu ya. Tak denger gitu. Saya ibaratnya itu benar-benar Allah ibaratnya ngasih waktu spesial loh, Rek. Ngasih waktu spesial loh, teman-teman, buat kita, khususan buat kita, gitu ya. Masa ya disia-siain gitu kan ya? Allah loh yang akan mendengar langsung doa kita. Ketika kapan? Ya ketika sholat tahajud itu. Gitu, makanya sepertiga malam itu makanya kan akhirnya ketika bangun untuk sholat tahajud itu kan setan itu mengkerangkeng mengikat tangan dan kaki kita untuk nggak bangun gitu ya. Tetapi ketika kita melawan hawa nafsu tadi, melawan dinginnya malam, melawan kemalasan kita, melawan nafsu kita untuk tetap bobo gitu ya, untuk tetap aduh ya Allah ini hujan-hujan enak ya Allah tidur, tapi kita nggak boleh malas gitu ya, karena tidurnya itu bukan tempatnya malas ya. Bangun gitu ya, ketika kita sudah bangun maka terbuka satu persatu ini tali yang sudah diikatkan oleh setan-setan tadi. Nah, begitu kita ngambil air wudhu, udah terlepas. Jadi motivasi buat kita semua yang belum atau yang sudah istiqomah, masya Allah, luar biasa. Ya. Bagi yang belum, tetap semangat istiqomah, gitu ya, untuk ini ya, untuk ngejalanin sholat tahajud itu bagi yang kadang iya, kadang enggak kayak saya ya, itu bisa menjadi motivasi tersendiri untuk tetap ngelakuin itu gitu ya, karena Allah yang akan mendengar langsung doa kita. Karena ibadah
tadi ya terkait dengan waktu Allah turun ke bumi untuk mendengarkan satu-satu doanya manusia. Tuh, terus terkait dengan doa sendiri yang ucapkan ketika sholat tahajud itu akan seperti apa? Akan seperti anak panah yang terlepas dari busurnya dan akan langsung tepat sasaran. Salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa itu ya setelah sholat tahajud. Itu karena Allah mendengar langsung doa kita. Gitu ya. Jadi Masya Allah itu banget sholat tahajud itu. Nah, nggak semua orang bisa ngelakuin itu. Ya, sedikit tips ya ini apa? Nanti bisa silakan tulis di chat yang bagi yang sudah bisa berbagi tips untuk terkait dengan sholat tahajud. Nggak apa-apa ya, aku sedikit kulik terkait dengan sholat tahajud. Semoga bisa menjadi motivasi buat teman-teman dan kita semua yang ada di sini untuk melakukan itu secara istiqomah. Ya, ada satu nasihat, saya lupa ini hadis apa perkataan ulama ya. Jadi ini apa? Nanti tolong dibantu ini hadis atau perkataan ulama. Ketika ini apa? Ada yang mengeluhkan bisa bangun sholat tahajud, sholat malam gitu. Kenapa ya? Nah, pada saat itu dijawab, dosa apa yang sudah kamu lakukan di siang hari sehingga membuat kamu nggak bisa bangun di malam hari? Dalam banget kan ya? Jadi sampai segitu, insya Allah itu para sahabat. Saya lupa. Tapi itu kan Tuhan kita berdaya yang istimewa gitu ya, sehingga akhirnya tuh mereka berusaha continue untuk menjalankannya ya Rasulullah juga begitu. Jadi Rasulullah ketika bahkan saya pernah dengerin kajian itu perang apa ya, saya lupa. Yang waktu itu jumlah muslimin itu dikit, jumlah masuk perang Tabuk apa ya? Itu pada saat itu posisinya kaum muslimin dan lawan nggak imbang, gitu, nggak imbang. Maksudnya banyakkan musuhnya nih. Nah, tapi pada saat itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Bayangkan, seorang Rasulullah itu, ini Rasulullah yang raja ya teman-teman, itu beliau itu bahkan hari kan beliau sholat tahajud sama Mekah gitu ya. Ya inilah apa, walaupun kita nggak begitu tapi minimal dikit-dikit lah niru beliau gitu ya. Jadi pada saat itu beliau sholat tahajud dan doa semalaman sampai pagi. Bahkan pada saat itu Abu Bakar itu ya insya Allah Abu Bakar itu ini apa bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah sudah sholatnya sudahnya gitu, kenapa mau lanjutin lagi? Nggak apa-apa, aku kan berdoa gitu ya. Nah itu ya, nah itu sehingga misal alhamdulillah sudah istiqomah ngejalanin sholat tahajud. Nah, maka kalau kamu pengen ngedapetin pahala yang lebih berlipat-lipat lagi, caranya sederhana. Ngajakin yang lain untuk ngelakuin hal yang sama. Barusan yang tak omongkan, aku ngomongin istimewanya sholat tahajud, aku ngomongin waktu waktu istimewa pas tahajud itu, dan aku ngomongin dengan doa sesudah tahajud. Itu adalah caraku untuk ngajak teman-teman semua melakukan hal yang sama. Kan aku bilang, itu semoga motivasi buat teman-teman yang kadang sudah, kadang belum, kadang sudah, kadang belum gitu ya. Ada belum belum istiqomah melakukan sholat tahajud untuk istiqomah sholat tahajud. Semoga dari sedih yang tak sampai tentang sholat tahajud
bisa menjadi motivasi untuk melakukan hal yang sama. Siapa tahu dari 18 peserta yang ada di sini, ada yang nyempil satu yang akhirnya alhamdulillah gitu ya, berkat ulah omonganku akhirnya ada keinginan untuk sholat tahajud secara istiqomah. Kalau ada yang begitu, ya alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena alhamdulillah begitu. Kenapa? Ya alhamdulillah berkat omongan, ya berkat wasilah ya. Tapi tetap saja itu ada hidayah Allah di sana, berkat perantara omonganku ada yang begitu, ada yang tertunjuki untuk melakukan salat tahajud. Kalau ada yang begitu, bagiku teman-teman, bagiku itu sebuah kebahagiaan yang tersendiri. Kenapa? Kenapa kebahagiaan tersendiri tadi? Pahalanya berlipat buatku. Gitu. Jadi selama dari 18 orang peserta ini ada satu aja yang tergerak hatinya untuk melakukan sholat tahajud, maka selama dia melakukan sholat tahajud, kan sholat tahajud pahalanya istimewa tuh, ya, karena kan dia tepat di bawah posisi sholatnya itu kan tepat di bawah sholat fardu ya, yang sangat besar dia aku dapat pahala tuh dari dia. Walaupun misalnya nih, aku lagi futur, lagi males nggak ngerjain salat tahajud misalnya, tapi ketika dia ngerjain ya aku dapat pahala gitu. Jadi bahagianya tuh begitu gitu ya. Kenapa kok dapat pahala itu ngebikin kita itu bahagianya tuh lebih bermakna, hidup kita tuh lebih bermakna. Nah, itu akan kita bahas di next slide. Lanjut. Nah, ya. Nah, gitu kan ya. Jadi ketika selama si doi tadi Desa tadi sudah saya sebutkan melakukan sholat tahajud, melakukan apa yang tadi tak sampaikan terkait dengan istimewanya sholat tahajud, terus dia tergerak, oh ya Allah, gitu ya istimewanya sholat tahajud itu. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, kok ya malu aku. Apa Allah udah datang ke aku, udah sepertiga malam, tapi kok aku gak bangun. Kayak sombongnya kalau aku ini gitu ya. Nggak menyambut kedatanganmu ya Allah dengan melakukan sholat tahajud. Itu, oh baru tahu aku. Nah, karena dia baru tahu dan tergerak, terketuk hatinya untuk melakukan itu, maka aku akan mendapatkan pahala yang sama. Nah, itu ya. Nah, gimana? Enak banget bukan? Jadi petunjuk kebaikan itu, aku sih enak pakai banget, gitu ya, karena akan lebih mudah mengumpulkan pahala, gitu ya. Karena akan lebih mudah teman-teman mengumpulkan pahala. Tadi ya, contoh tadi ya, tadi yang aku sampaikan ya. Jadi misalnya nih, gara-gara tadi yang saya sampaikan terkait dengan istimewanya sholat tahajud, waktu pelaksanaan sholat tahajud, doa sholat tahajud itu ada, walaupun cuma satu, nggak masalah sih. Yang tergerak untuk melakukan sholat tahajud secara istiqomah, dan pada saat yang sama dan benar-benar itu juga sering, semoga aku juga istiqomah ya. Tuh aku lagi futur nggak ngelakuin sholat tahajud, jadi walaupun aku nggak ngelakuin, aku tuh jadi enak kan ya, tetap mengalir itu pahala gitu ya. Nah, kalau aku juga ngelakuin sholat tahajud, ya lipat-lipat dong pahalaku gitu. Nah, itu ya, itu akan ini mudah mengumpulkan pahala, dan ini ya, menjadi petunjuk kebaikan itu akan menjadikan hidup kita itu lebih bermakna, akan menjadikan hidup kita itu Halo, Kak Ila. ya. Lanjut ya, mohon maaf ya. Iya. Nah, mohon maaf itu ada Pak Rik telepon. Lanjut.
eh, nah, jadi pahala yang itu gini, kenapa sih menjadi petunjuk kebaikan itu ngebuat hidup kita itu lebih bermakna? Karena aliran pahala, karena adanya aliran pahala yang mengalir terus-menerus kepada diri kita. Itu baru contoh satu ya, sholat tahajud. Belum contoh-contoh yang lain. Itu baru satu amal solih yang bisa kita ajak buat yang lain ngelakuin hal yang sama. Belum amal solih yang lain. Ada loh petunjuk kebaikan yang itu ngebuat kita itu lebih berlipat lagi mendapatkan pahala. Apa itu? Ini sekedar sedikit sharing ya. Ini barusan selesai baca bukunya Ustaz Dwi Condro, pahala investasi. Di situ digambarkan yang namanya, ini sedikit motivasi buat teman-teman. Di situ juga beliau menyampaikan bahwa yang namanya kita hidup di dunia itu cuma singkat banget ya. Kalau mau ngebandingin dengan apa? Ngebandingin dengan kehidupan akhirat. Kenapa sesingkat itu dunia yang kita jalani sekarang dengan kehidupan? Karena kehidupan di dunia itu kalau mau dihitung dengan kehidupan akhirat ya teman-teman, kehidupan satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Mana ada manusia hidup usianya 1000 tahun. Ya enggak sih? Yang akan mentok-mentok apa? Mentok-mentok 100 lebih kita ya. 110, manusia tertua setahuku dari Rusia kalau nggak salah. 130 itu pun beliau yang sudah ini ya benar-benar sudah sepuh, sudah yang nggak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Kalau umatnya Muhammad berapa? Umatnya Kanjeng Nabi berapa? Umatnya Rasulullah mentok-mentok 63 kan ya. Kalau sesuai dengan umurnya Rasulullah. Kalau lebih dari 63 bonus gitu ya. Nah, kalau mau dikurskan satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia, maka kalau mau banding-bandingkan kehidupan dunia kita itu sekitar 0,2 detik dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Dikit pakai banget bukan kehidupan di dunia kita ini. Nah, sehingga ketika kita hidup di dunia itu, kita kudu ngerti ya teman-teman, kita kudu ngapain di dunia ini. Nah, ternyata tadi ya sudah ada sampaikan di awal bahwa kalau mau ngebuat hidup kita itu lebih bermakna, kita jadiin diri kita itu bisa tadi menjadi petunjuk kebaikan buat yang lain. Kenapa? Karena itu akan mendatangkan kita. Walaupun kita sudah meninggal, benar loh. Walaupun kita sudah meninggal, selama tadi ya si Fulan tadi melaksanakan sholat tahajud, kita tetap dapat pahala. Selama misalnya murid-muridku di sekolah, dulu aku juga ngajar di sekolah tadi, melakukan satu hal yang aku sarankan, yang itu sesuai dengan syariat, aku akan tetap dapat pahala. Dan juga kebaikan yang lain yang dilakukan, yang aku coba sampaikan ke teman-teman yang lain. Nah, itu juga teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Kenapa kok kita harus berpahala? Kenapa kita harus beramal? Karena dengan itu, insya Allah, dengan hal yang kita lakukan teman-teman, dengan sedikit demi sedikit recehan pahala yang kita kumpulkan dari amal soleh kita. Kenapa kok aku bilang recehan? Karena dibandingkan dengan amalan para sahabat, kita tuh nggak ada apa-apanya. Nah, para sahabat itu teman-teman, itu kalau amal itu jos gandos, kalau orang Jawa ngarani ya. Kalau orang Jawa bilang tuh jos gandos, luar biasa. Abu Bakar itu kalau berinfak hartanya, semua diinfakkan. Semua enggak. Sampai ketika ditanya sama Utsman, loh Abu Bakar yakin semua
Iya semua. Loh, lah nanti keluargamu mau kasih makan apa? Ada Allah dan Rasulnya. Sebegitu, Masya Allah ya, imannya tuh sebegitu kuatnya, sehingga ketika beramal tuh nggak mikir, and the break, bla 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 tuh nggak mikir. Itu Abu Bakar. Ya, dan juga, padahal juga para sahabat yang lain. Tolabul ilmi. Kalau ada yang tolabul ilmi itu ya, saya pernah baca itu siapa ya? Itu Imam siapa ya? Lupa aku itu. Beliau itu memang aja nggak pernah tidur. Kenapa? Karena beliau sibuk tolabul ilmi. Tidurnya tuh pas ngapain? Tidurnya itu ya memang pas tertidur. Pas tertidur, pas kok gitu ya. Udah, itu tidurnya. Masya Allah, jadi para sahabat salafus saleh tabi'in itu beramalnya tuh sangat luar biasa. Kita apalah gitu ya. Jadi semoga dengan tadi ya menjadi petunjuk kebaikan itu dengan sedikit demi sedikit pahala yang kita kumpulkan dari semoga dengan orang-orang yang tercerahkan dengan ajakan kita untuk kepada kebaikan itu akan bisa tadi ya akan bisa mengantarkan kepada keberkahan. Apa itu berkah teman-teman? Berkah, berestafirullah, barokah ya. Maaf, HP-nya kesenggol. Nah, berkah atau barokah itu kalau diartikan itu adalah ziyadatul khair. Apa itu ziyadatul khair? Ziyadatul khair itu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi kalau pengen hidup kita berkah itu tadi bagaimana ngebuat hidup kita itu bermakna. Bagaimana ngebuat hidup kita bermakna? Jadi petunjuk kebaikan. Kalau hidup kita berkah maka akan selalu bertambah kebaikan-kebaikan buat diri kita. Mungkin yang sebelumnya kita ngerasa waktunya 10 menit ya. Cuma ngingetin waktunya 10 menit lagi. Oke. Nah, misalnya apa itu namanya? Keberkahan itu bertambahnya kebaikan, ya. Jadi kalau kita sebelumnya ngerasa sekolah ruwet sumpek gitu ya. Bahkan kalau ada yang sekolah yang mungkin ada yang masih sekolah di sini itu pernah baca ya, ada yang sampai depresi dan bunuh diri gara-gara tugas yang begitu segambrengnya itu ya, begitu bercipunnya itu. Atau yang kuliah udah tugasnya banyak, biayanya mahal ya. Pun deh sekarang biaya kuliah ya, mehong tralala pokoknya mahal banget. Ya, itu bahkan ada yang sampai putus kuliah gara-gara nggak sanggup bayar kuliah. Udah kuliahnya mahal, pas waktunya kerja susah dapat kerja. Yang udah kerja stres dengan kerjaan. Aduh, mari sih gak selesai sih apa ini. Nah, tapi ketika berusaha untuk menjadi petunjuk kebaikan dan akhirnya akan mendapatkan tadi ya limpahan bisa mendatangkan keberkahan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi hidupnya itu akan menjadi tentram, hidupnya akan menjadi tenang. Kok bisa? Karena Allah akan mendatangkan banyak kebaikan di dalam hidupnya. Allah akan mendatangkan kebaikan dan itu akan menghantarkan kepada ketenangan. Kita di dunia itu oke lah, kita memang butuh dunia. Tapi ingat teman-teman, kita jangan taruh dunia di hati, tapi cukup digenggam doang. Kalau terlepas ya sudah. Jadi ya, karena tadi kan kita di dunia itu cuma sebentaran doang. Cuma 0,2 detik. Kalau hidup kita nggak berkah, ngapain kita hidup? Ya, sehingga kalau kita hidupnya baik, itu maka terjadi adalah hidup kita itu akan lebih bermakna. Akan lebih bermakna. Dan impian tertinggi kita
itu akan teraih. Apa itu impian tertinggi kita? Menjadi penghuni surga Firdausnya. Sedikit motivasi buat teman-teman. Apa itu surga Firdaus? Ini juga saya tulis di ini ya, di ininya ini di tulisan saya. Oke, tinggal 6 menit lagi. Oke, nanti skip aja wis. Oke, lanjut. Next slide, please. Nah, ini yang menjadi utama kami KRIMS, Klub Remaja Muslimah Sholihah, untuk mengadakan konten kreator ini, gitu ya. Semoga teman-teman, kan sekarang kan zamannya zaman digital ya. Sekarang zamannya serba online gitu ya. Kajian online, sekolah online, kerja online. Mungkin nggak kerja sekarang sudah online gitu ya. Tapi ada yang masih online. Semuanya serba digital. Sehingga butuh yang namanya ketika kita menjadi petunjuk kebaikan itu butuh yang namanya kudu expert dong, kudu ahli dong, gitu ya, kudu ahli terkait dengan bagaimana menyampaikan kebaikan lewat konten-konten yang kita bikin, ya. Sehingga semoga dengan sedikit ilmu yang kami berikan itu bisa membuat teman-teman itu menjadi petunjuk kebaikan, gitu ya. Kebetulan nanti bisa dicek teman-teman karya-karya dari konten-konten yang sudah kami buat di IG kami, KRIMS ID ya, lupa apa nama IG-nya, lupa. Iya, KRIMS.id apa KRIMS ID? KRIMS ID. KRIMS ID. Nah, yang belum KRIMS ID, jangan lupa ya follow adik-adik teman-teman semua, gitu ya. Silakan dilihat betapa masya Allah ya, betapa kece-kecenya memuji diri sendiri, betapa kece-kecenya karya-karya kami, konten-konten yang sudah kami. Nah itu mungkin sekece itu nanti dengan sedikit ilmu yang kami berikan, sehingga yuk jadi petunjuk kebaikan teman, dan kita bisa mendapatkan tempat yang paling aman di kehidupan masa depan, surga Firdausnya. Dan Mas, berapa menit lagi? 4 menit lagi. 4 menit lagi. Sudah habis. Oke, 4 menit lagi. Semoga menjadi motivasi tersendiri. Saya mau sedikit bercerita terkait dengan surga Firdaus. Ini saya selalu sampaikan kepada murid-murid saya, murid-murid kajian saya. Allah ya, terkait dengan surga Firdaus ya. Allah itu yang minta kita loh. Allah itu minta kita kalau hambaku. Ini tadi soalnya hadisnya panjang, tapi soal kira-kira begini isinya. Allah itu minta kita kalau mau doa minta surga, itu minta surga Firdaus. Allah loh yang nyuruh kita kalau doa itu minta surga Firdaus. Bukan surga pinggiran, bukan surga yang paling rendah, bukan surga, alah gak usah surga, sebelah surga, halaman surga gak apa-apa. Enggak. Allah minta kita itu kalau doa minta surga Firdaus. Apa itu surga Firdaus? Surga Firdaus itu adalah surga tertinggi bareng siapa? Bareng Rasulullah, teman-teman. Siapa yang nggak pengen tetanggaan sama Kanjeng Nabi? Siapa yang nggak pengen barengan sama Rasulullah menjadi penghuni surga Firdausnya? Aku nggak ngomongin soal kenikmatannya ya, karena kenikmatannya itu ada duanya. Yang ada di dalam Ar-Rahman ya, dalam Quran surat Al-Waqiah. Ar-Rahman. Dalam Quran surat Ar-Rahman. Itu sudah Masya Allah. Kenikmatan hakiki lah ya kalau di situ tuh. Nah, tapi yang terpenting adalah kita bisa barengan sama Rasulullah. Dan satu lagi, ketika kita bisa menjadi penghuni surga Firdaus, kenikmatan yang paling hakiki, yang itu akan bisa mengalahkan segala derita, air mata, segala kesedihan yang udah kita rasakan di dunia itu akan hilang seketika dan akan lupa seketika. Apa itu? Kenikmatan tertinggi
bagi seorang hamba itu adalah bisa melihat wajahnya Allah secara langsung. Dan itu hanya bisa kita dapat ketika kita menjadi penghuni surga Firdausnya, teman-teman. Nah, Allah yang nyuruh kita untuk berdoa minta itu, berarti itu menunjukkan bahwa Allah menganggap kita itu memang bisa. Oh, Allah yang nyuruh kita kok. Nah, berarti itu menunjukkan bahwa iya gitu loh, Allah yang merintahan kita untuk itu, berarti kita bisa gitu loh. Walaupun amal kita itu enggak sekece para sahabat salafus saleh, tapi kerja keras kita, upaya kita yang paling maksimal itulah yang insya Allah Allah akan lihat sebagai upaya kita untuk menjadi penghuni surga Firdausnya. Amin. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Itu saya kembalikan ke host. Silahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, Masya Allah sekali ya materinya teman-teman. Semoga kita bisa mengaplikasikan tadi yang disampaikan oleh Ustazah Hila, seperti kita mengerjakan sholat tahajud, dan semoga kita juga jadi petunjuk kebaikan bagi orang lain. Nah, teman-teman di sini udah masih semangat nggak ya? Atau udah sepaneng? Masih Kak. Nah, ini yang belum on-kan kamera, bisa di-on-cam kameranya bagi yang tidak berhalangan. Biar tambah semangat lagi, kita jargon dulu ya. Ingat kan jargonnya tadi apa? Dijawab dong teman-teman. Ingat. Oke, kita jargon sekali ya. Kalau aku bilangnya kelas kreator muslimah, kalian jawabnya siap belajar dengan mudah. Allahu Akbar gitu ya. Ini kan tadi juga ada yang baru ikut, nggak ngikutin dari awal ya. Nggak apa-apa. Yang penting tadi kalian juga dapat ilmunya. Oke, kita coba ya. Silahkan di-on-kan audionya. Kelas kreator muslimah, siap belajar konten. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Sekali lagi biar kompak. Kelas kreator muslimah, siap belajar konten. Dengan mudah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biar nggak sepaneng, biar nggak pusing, kita ada ice breaking. Silakan kakak-kakak panitia untuk men-sharing gambarnya. Nah, di situ kan sudah disediakan. Teman-teman lihat kan gambarnya itu? Udah lihat ya? Udah. Halo? Udah. Alhamdulillah. Di situ kan ada gambarnya harimau kayak di hutan belantara itu ya. Itu tugasnya teman-teman semuanya untuk mencari gambar harimau yang ada di hutan belantara itu. Aku kasih waktu 1 menit untuk mencari gambar harimau di situ. Boleh dijawab langsung atau dijawab di chat Zoom, tapi lebih baik langsung aja ya teman-teman. Oke, dimulai dari sekarang. Kak Hila kalau mau ikutan juga silahkan. Izin ke kamar mandi dulu, mohon maaf jadi enggak. Oh ya maaf, Ahwan itu macan ya. Ada 10, Kak.
Wah, udah ada yang jawab 10. Beneran yakin nih jawabannya 10. Hmm. Boleh dilihat lagi, diamati lagi. Ayo yang lainnya boleh dijawab. Ini yang di Zoom. Belum ada yang jawab. Ayo silakan dijawab teman-teman. Ini udah ada 9 Kak. Fani 14. Mustika, Mbak Siti ini 7. Fatin 14 jawabnya. Ayo yang lainnya. Yakin ini dengan jawabannya? Alia 14. Febrian Dwi Safitri 12. Ayo, yang lainnya yang belum jawab. Ini siapa ini? Nui Purwakerta, boleh dijawab, Kak? Terus ada siapa lagi ini? Yanti. Yanti ini dari mana ini? Silakan dijawab. Atau sudah mentok ini sama jawabannya masing-masing? Udah yakin sama jawabannya nih? Oh, ini udah ada yang jawab lagi. 10. Nui Purwakarta. Karena jadi 11. Yang tadinya Fani jawabnya 14, sekarang jadi 11. Ada yang jawab 10. Oke, aku kasih tahu jawabannya kalau gitu. Jawabannya yang benar adalah silahkan kakak panitia. 14 Kak jawabannya Kak. Udah yakin nih sama jawabannya? Nanti kita hitung sama-sama. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 16. Nah, itu dihitung 16. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 di situ. Dan dari jawaban teman-teman semuanya nggak ada yang benar ya. Tapi nggak apa-apa. Teman-teman udah semangat ini ngikutin acaranya. 16 beda sama aku. Untuk hostnya. Iya, terima kasih ya. Nanti di Japri aja ya hadiahnya. Ya. Gimana? Gimana Kak? 16. Gimana? Tadi Kak Lina jawab 16 tadi. Jawabannya Kak Lina. Iya. Jawabannya 16. Atau oh iya Kak Lina sudah tahu. Ya makanya hadiahnya buat aku aja. Nggak jadi buat adik-adiknya. Masih semangat kan ya ngikutin acaranya?
Masih. Oke. Sih. Acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang kurang paham atau kurang jelas dengan materi yang disampaikan oleh Kak Ila, atau mau tanya apa aja nih seputar kelas perdananya kita pada hari ini, monggo silakan ditanyakan. Mungkin Kak bisa langsung atau lewat chat ya. Mungkin yang malu-malu bisa lewat chat atau yang langsung bisa langsung on cam gitu ya Kak ya, Kak Ina ya. Iya, silakan. Kalau mau lewat chat juga silakan, mau langsung juga silakan, nggak apa-apa. Mau tanya, Kak. Izin mau bertanya. Iya, Siapa itu suaranya? Masya Allah, lembut sekali. Tadi kan temanya yuk jadi petunjuk Ya, kebaikan. silahkan. Nah, gimana cara membangun rasa percaya diri kita? Karena kita tuh ngerasanya tuh kita tuh bukan orang yang baik gitu. Jadi gimana apa sih membangun rasa percaya diri agar kita tuh mau gitu mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan gitu. Masya Allah. Ya. Ini dikumpulin dulu atau ya apa ini Kak Nina enaknya? Yang lainnya mungkin ya, masih banyak mungkin. yes. Silakan yang lainnya. Kalau ada pertanyaan. Boleh dijawab dulu Kak Ila sambil nunggu yang lain bertanya. Ya, Halo Kak Ila. boleh. Mungkin sambil mikir yo, Dek yo. Tanya-tanya ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan coba jawab. Ini menarik. Pertanyaan yang menarik sekali dan pertanyaan yang itu juga ada di saya beberapa tahun yang lalu. Ya, ketika saya mulai mengenal yang namanya mengaji Islam gitu. Apa ya? Aduh, so baik lu. Pasti kan gitu ya. So baik lu. Kasih tahu orang buat baik, kamu aja belum tentu baik gitu kan ya. Nah, tapi ada nasihat yang menarik yang pernah saya dengarkan dari salah satu kajian yang saya ikuti, nasihat dari Ustadz Rahmat Aslabi ya. Beliau menyampaikan begini, sejatinya dakwah atau AKA menyampaikan kebaikan itu sejatinya itu adalah untuk diri kita sendiri. Apa maksudnya untuk diri kita sendiri? Begini, kan ini nih kayak aku tadi ngomong panjang kali lebar kali tinggi tentang sholat tahajud. Itu kan aku ngomong pakai mulut. Anggota tubuh yang paling dekat dengan mulut itu apa teman-teman? Telinga kan ya? Ya kan? Telinga kita. Telinga aku. Ketika aku menyampaikan sholat tahajud itu bla 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 gitu ya, di saat yang bersamaan telinga aku tuh mendengarkan. Sehingga itu akhirnya menjadi motivasi tersendiri buatku ya. Karena pada saat aku menyampaikan itu aku mendengarkan di saat yang bersamaan untuk istiqomah melakukan apa yang aku sampaikan. Sampai sini paham ya? Tadi siapa yang nanya? Lupa aku. Tadi siapa yang nanya? Febrian Dwi Savitri dari Tegal. Apa? Oh ya, Dek Febri ya. Jadi itu ya, Dek. Jadi ketika kita menyampaikan kebaikan, itu telinga kita mendengarkan. Dan itu untuk diri kita sendiri. Makanya tadi kan saya sampaikan, kita menjadi penduduk kebaikan untuk kebaikan yang sudah kita lakukan dan kebaikan yang belum kita lakukan, belum ya, aku bilang belum ya, belum,
Karena ada faktor-faktor yang menyebabkan kita belum bisa melakukan kebaikan itu. Gitu ya. Jadi contoh misalnya, gitu ya, kita sudah tahu, contoh yang paling simpel aja, kita udah tahu bahwa bakti kepada kedua orang tua itu wajib. Kita terutama kepada ibu ya, karena sudah di bawah telapak kaki ibu. Nah, ibaratnya tuh pintu inilah yang membuat kita tuh bisa lebih mudah masuk surga kan lewat ibu, gitu ya. Nah, kita tahu terkait dengan hal itu, berbakti kepada orang tua itu adalah sesuatu yang wajib. Kita berusaha menyampaikan itu kepada yang lain. Dapat konten-konten kita bikin, kayak misalnya ya, nanti ada Kak Emil yang akan ngebikin gambar-gambar, misalnya ibu sama anak, atau juga misalnya Kak Lina ini juga ini ya bikin quotes terkait dengan hadis-hadis atau motivasi kalimat pendek terkait dengan berbakti kepada orang tua. Di saat Kak Lina dan Kak Emil atau kita melakukan hal itu, mengajak yang lain untuk berbuat kebaikan, yakni berbakti kepada orang tua, maka di saat yang bersamaan itu akan menjadi motivasi buat mereka untuk melakukan hal yang sama. Walaupun misalnya kita belum istiqomah sepenuhnya, atau malah kita kalau orang masih seringnya tuh bantah gitu ya. Itu atau juga misalnya belum kita, atau misalnya gini, misalnya ada seorang ustadz, kalau Ustadz Nabi itu nyontohin, ada seorang begini, ustadz diundang ke pengajian apa? Pengajian tasyakuran haji. Enggak mungkin dong pengajian tasyakuran haji bahasnya tentang pernikahan. Enggak mungkin ya, enggak nyambung kan ya. Nah, enggak nyambung kan, tasyakuran haji bahasnya pernikahan. Nah, pasti otomatis bahasnya tentang haji dong. Makan haji, terus habis itu keberkahan orang yang berhaji gitu kan. Nah, masalahnya si ustadz ini belum mampu untuk berhaji. Nah, apakah itu akan menghalangi dia untuk menyampaikan kebaikan terkait dengan haji? Kan tidak, ya kan? Itu akan, ya kan ya, tidak kan? Beliau akan tetap menyampaikan kebaikan tentang haji, tentang keberkahan orang yang sudah berhaji, pahala yang berlipat yang akan didapat oleh orang yang berhaji, walaupun beliaunya belum berhaji. Tetapi insya Allah itu akan semakin memotivasi beliau untuk bisa memampukan dirinya secara finansial untuk bisa berhaji. Jadi seperti itu, nggak usah minder untuk berbagi menjadi petunjuk kebaikan, berbagi kebaikan, karena sejatinya itu adalah kewajiban sebenarnya. Ya kan ada kan ya, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Kita sampaikan di saat yang bersamaan, kita juga melatih diri kita untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah. Nggak ada yang namanya manusia itu sempurna, perfect, gak ono kecuali Kanjeng Nabi ya. Kalau Rasulullah kan maksudnya nggak ada dosa beliau itu. Tapi Allah menyampaikan kita itu kudu berproses menuju ila kamil, menuju kepada kesempurnaan. Nah, salah satu caranya tadi menyampaikan kebaikan, menjadi petunjuk kebaikan kepada teman-teman yang lain yang mungkin pada saat itu belum paham atau belum ngerti. Kitanya aja yang udah duluan ngerti gitu, dan kita berusaha menyampaikan, dan di saat yang bersamaan kita belajar jadi seperti itu juga. Ya, jadi insya Allah itu biasanya seperti itu namanya, aku lupa lagi. Apa nama? Febri ya, Febri. Gitu. Jadi nggak usah minder, apalagi nanti kalau di Febri belajar konten dengan teman-teman Kris. Nanti cek deh IG kami. Ya, Masya Allah, ya teman-teman Kris itu luar biasa Allah teknik mereka. Itu kan nanti bisa diambil ilmunya sebanyak-banyaknya dia. Nanti ilmunya itu silakan dipakai untuk melakukan hal yang sama.
menyampaikan kebaikan, dan semoga ketika Dek Febri melakukan hal yang sama menjadi petunjuk kebaikan bagi yang lain, insya Allah kami-kami yang ada di Krips akan sama tadi seperti yang saya bilang, mendapatkan pahala yang berlipat dong, karena Dek Febri melakukan hal yang sama dengan yang sedang kami lakukan. Gitu. Itu Dek. Ya, terima kasih atas jawabannya, Kak. Nah, sama-sama. Dek Febri udah gimana? Puas kan dengan jawabannya? Puas, Kak. Oke. Apa, untuk yang lainnya kalau mau bertanya silakan. Jangan malu bertanya, nanti susah di jalan ya. Malu Ayo. bertanya nggak nyampe-nyampe. Ayo untuk yang lainnya silakan bertanya. Karena ini masih ada waktu. Di chat Zoom juga nggak apa-apa. Ini. Ayo ditulis di chat juga boleh. Coba tadi sampai tanya. Ayo, siapa lagi yang bertanya? Silakan. Oh, ini ada pertanyaan, Kak Ila. Di chat Zoom. Halo, Kak Ila, ini saya bacakan ya pertanyaannya. Oh ya, silakan. Oke. Dari Fatin. Bagaimana cara memilah-milah konten yang baik untuk dibuat dan dibagikan? Ya. Ini sudah stepnya lebih tinggi ya. Kalau tadi kan ngerasa agak minder gitu ya, dan tanda petik nggak pede. Halo Kak Ila. Suaranya di aku ini hilang. Gimana teman-teman? Dengar suaranya Kak Ila nggak? Mati. Insya Allah akan lebih mudah lagi. Oke. Gimana sih cara memilah-milah konten kebaikan yang bisa kita bikin lalu kita share dengan teman-teman yang lain di sosial kita? Balik lagi di awal yang aku sampaikan, kebaikan, patokan kebaikan kan sudah Ira sampaikan ya, bahwa yang namanya kebaikan itu adalah al-khair, itu yang dimaksud al-khair itu adalah Islam, bukan yang lain. Jadi patokannya itu apa teman-teman? Patokannya adalah Islam. Bagaimana Allah mengatur terkait dengan hal itu. Contoh misalnya, contoh nih, ini yang lagi heboh-heboh yang kemarin-kemarin itu ya, apa, pre-wedding syar'i, ya, sempat viral kan ya, pre-wedding syar'i, ya, nggak apa-apa, kan nggak sentuhan gitu ya, kan mereka nggak sentuhan, nggak masalah lah, akhirnya sampai timbul istilah pre-wedding syar'i, ya. Nah, kita lihat bagaimana Allah mengatur terkait dengan hal itu. Adakah yang namanya pre-wedding, foto pre-wedding? Pre-wedding kok teman-teman, pre-wedding itu kan pre-wedding shoot itu kan foto spray, bahkan sebelum pernikahan. Nah, sementara sebelum pernikahan itu nggak ada yang istilah begitu, walaupun nggak pegangan tangan. Nah, itu cara memilahnya. Itu sedikit contoh cara memilahnya. Jadi patokannya adalah
bagaimana syariat Islam itu mengatur. Ini boleh patokannya itu khamsah. Apa itu? Halal, haram, sunnah, mubah, dan makruh. Udah itu aja. Ini halal enggak? Ini haram enggak? Ini sunnah enggak? Gitu ya. Nah, tapi kalau di medsos paling halal haram ya patokannya. Kalau nasihat mungkin kayak misalnya tadi ya ibadah tahajud mungkin sunnah. Tapi kalau halal haram tuh saklek gitu harus benar-benar dipegang. Patokannya adalah Allah membolehkan atau Allah melarang. Sesimpel itu. Itu deh. Dek, siapa tadi yang tanya ya? Dek Fatin. Dek Fatin. Ya, Fatin. Gimana, Dek Fatin? Sudah pas dengan jawabannya? Ini ada chat dari dia. Baik, terima kasih Kak Ila. Untuk yang lainnya, ada pertanyaan lagi? Silakan untuk ditanyakan. Halo? Halo? Iya. Aisyah. Assalamualaikum Kak. Aku mau nanya ke chat Kak Hila. Chat apa ya, Dek ya? Dek Aisyah masih hadir? Aisyah masih. Monggo, Dek. Mungkin mau menyampaikan langsung. Boleh? Atau mau chat ulang di Zoom, boleh? Ya, aku mau tanya untuk menulis biasanya kan kalau menulis itu kadang harus ada inspirasi dulu baru menulis. Nah, kadang kalau misalnya ngandet nggak ada inspirasi itu tuh gimana Kak? Kalau misalnya kiat-kiatnya dari Kakak gimana? Kadang langsung ambiar tulisannya gitu Kak. Oh iya, langsung ambil. Oh, habis nulis juga ya. Nanti monggo bisa papri-paprian sama aku. Nulis suka Kak, kalau hobi belum. Oh iya. Semoga nanti apa yang tak sampaikan jadi dia nulisnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, menulis. Pertama kali mengenal ya tulis itu ya sudah lama di SMA, cuman serius ya baru-baru ini karena ada aman. Oke, nah sedikit curhat. Nah, jadi aku pernah tulis tentang itu. Aku pernah nulis terkait dengan inspirasi. Nah, inspirasi menulis. Ini aku pribadi ya. Kalau aku pribadi, coba tadi teman-teman teliti. Slide pertamaku, PPT-ku, itu apa? Hadis ya. Itu gaya tulisanku. Gaya tulisanku itu adalah aku akan menyantumkan di pertama kali itu kalau nggak hadis Al-Quran. Karena bagiku sumber inspirasi terbaik itu ya dua itu. Al-Quran ya hadis. Itu. Jadi itu terbaik. Jadi kenapa aku misalnya nih kita pengen nulis tentang persahabatan atau kita nulis tentang ibu, tinggal Google aja di Google ya ayat tentang ibu atau hadis tentang persahabatan gitu. Atau saya punya kitab yang itu isinya dalil-dalil semua. Jadi saya tinggal milih aja saya mau pengen nulis tentang itu dari dalil itu. Nah, jadi itu sumber tulisan utama aku itu Al-Quran dan hadis, ayat-ayat atau hadis. Halo Kak Hila. Kak Hila suaranya nggak ada. Oh, suaraku hilang. Iya, tadi hilang. Hilang kok sekarang? Oh iya, sudah dengar.
hilangnya. Oh, tadi sampai mana hilangnya? Mungkin bisa tak ulangi. Yang sumber tulisannya Kak Hila yang berasal dari itu Al-Quran sama hadisnya itu. Oh ya, Al-Quran sama hadis. Jadi aku sedikit gambarkan terkait dengan hal itu, gitu ya. Jadi nggak usah jauh-jauh nyari sumber inspirasi. Ya Al-Quran sama hadis itu yang pertama. Terus yang kedua, apalagi sumber inspirasi tulisan jujurly. Saya suka nonton Yung Ngaji. Kak Hila suaranya hilang lagi. Halo Kak Hila. Dari Ngaji tahu ya. Jadi Yung Ngaji TV di YouTube teman-teman bisa di subscribe. Ini aku nggak endorse loh ya. Nah itu jadi di Yung Ngaji itu biasanya itu ada live-nya. Kalau sekarang setiap hari Sabtu, kalau kemarin setiap hari Ahad itu ada live-nya dan biasanya itu ada lah satu atau dua quotes-nya ustadz yang ada di sana itu yang menginspirasi saya. Quotes doang gitu, nanti saya kembangkan. Itu biasanya tapi Halo Kak Hila. Suaranya hilang lagi. Kak Hila. Mau jadi penulis itu harus rajin begitu, harus rajin baca, harus dengerin, harus rajin memang. Nah, inspirasi itu bukan kita kuis, kita merenung terus dapat inspirasi, tidak. Kalau aku nyari gitu. Itu yang kedua itu, jadi dengan kita tapi kan yang kudu nyari gitu. Terus habis itu apa yang membuat tulisan itu jadi ambiar? Biasanya itu melebar. Aku awal-awal nulis dulu, buku khusus untuk apa? Buku khusus aku bikin reng-rengan, ya. Untuk reng-rengan itu apa? Garis besar itu apa? Alurnya itu apa? Aku bikin reng-rengan di buku tulis itu. Itu baru aku tulis sesuai dengan reng-rengan tersebut. Halo Kak Hila, suaranya hilang lagi. Ini sinyalnya ya? Kayaknya sinyalnya Kak Hila ini. Begini, aku cerita ini, sumbernya ini, kalau udah tak susuk di kepala, gitu. Nanti tanpa harus menulis lagi, sehingga itu reng-rengan itu harus disiplin kita ikuti. Karena kalau nggak kita disiplin ikuti reng-rengan itu alurnya ya, alur jawaban ya terkait dengan apa yang kita tulis, nggak jamin pasti melebar. Karena aku dulu juga ngalamin itu. Dulu aku ngalamin tulisan ditolak. Dulu pertama kali nulis jam-jaman gitu ya, 5-6 jam. Enggak sih, awal-awal tuh malah 3 hari baru selesai. 3 hari baru selesai satu tulisan receh. Tulisan receh, tulisannya kayak aja gitu loh. Udah 3 hari. 3 hari baru selesai. Udah begitu ditolak lagi. Karena enggak layak. Gitu. Nah, gitu ya. Coba gimana perasaannya, coba apa? Tapi pada saat itu jadi penulis akan bikin kita punya motivasi tahan banting. Kenapa? Pada saat tulisan itu ditolak, padahal aku berhari-hari ngarap tulisan itu, akhirnya aku nggak ada referensi. Ternyata aku belum seberapa. J.K. Rowling aja, tahu ya J.K. Rowling aja yang itu tidak menyampaikan kebaikan, ya, dia tidak menyampaikan kebaikan, yang itu terkait dengan urusan dunia, karena terkait dengan materi ya, yang sekarang dia kan bestseller penulis terbaik ya, dengan penjualan buku terbanyak di dunia.
Harry Potter itu aja dia, masya Allah ya, ibu rumah tangga. Jadi sedikit cerita itu bukan menginspirasi. Ini aja yang dia mengejar dunia, ya, yang nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Itu aja dia nulisnya tuh pakai mesin ketik. Dia terpaksa menulis karena pada saat itu dia bercerai. Dia butuh uang, makanya dia menulis, tapi karena nggak punya komputer dia pakai mesin ketik. Ketika dia harus mengirimkan ke penerbit, dia harus ketik ulang itu tulisan. Padahal tulisannya itu berlembar-lembar sampai ratusan. Bisa dibayangkan betapa kerja kerasnya dia? Ya kan? Sekeras itu kerja kerasnya seorang J.K. Rowling. Tapi akhirnya dia berhasil pada titik tertentu, dunia dia dapat. Nah ini loh, menjadi seorang penulis itu adalah urusan akhirat. Kenapa? Karena itu insya Allah akan menjadi tanggungan amalmu. Semoga ada yang membaca tulisanku dan akhirnya tergugah untuk berubah. Itu sudah insya Allah itu kebahagiaan tersendiri buatku. Ya. Jadi semoga itu bisa menjadi penyemangat ketika tadi siapa namanya Alessia berproses untuk menjadi penulis ya. Ya aku juga belum menulis hebat juga, maksudnya ya latihan juga gitu ya, masih banyak belajar juga gitu ya. Tapi Kak Ila, ya, ini waktunya tinggal 5 menit lagi. Ada yang bertanya nih, mungkin bisa dijawab selanjutnya atau gimana? Halo, Kak Hila. Kak Hila. Kak Hila yang menghilang. Kak Hila. Awalnya teman-teman kalau menunggu. Ya beginilah perjuangan di acara online. Kak Hilanya ini menghilang. Mungkin karena sinyalnya ya. Sebentar ya teman-teman, ditunggu ya. Sabar menunggu ya, mohon bersabar untuk menunggu. Karena ini sedang ada ujian, sedang ada kendala sinyal.
Sambil kita menunggu Kak Hila, kita jargon dulu ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, biar semangat lagi. Halo, masih dengar suaraku Lanjut, Kak? Masih Kak. Kita jargon dulu ya, biar kita semangat. Dan kita ini masih menunggu Kak Hilanya, karena beliau belum masuk. Mungkin karena kendala sinyal ya ini. Silahkan di-on-kan audionya. Masih ingat kan sama jargonnya? Masih, Kak. Yaudah, kita mulai ya. Kelas konten kreator muslimah. Ya, Siap belajar konten. konten dengan mudah. Allahu Akbar. Sekali lagi ya. Kelas kreator muslimah. Siap belajar konten Belajar konten mudah. dengan mudah. Allahu Akbar. Nah, ini beliaunya sudah bergabung. Assalamualaikum Kak Hila. Oh ya, itu tadi jawabannya buat Alesya dari Bima. Semoga bisa motivasi. Iya Kak, makasih udah dijawab. Halo, gimana Kak Hila? Hila lagi. Kak Hila? Kalau Gimana? saya jawab di Putus-putus Kak Hila suaranya. ya udah deh. Iya, nanti ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin dijawab di grup aja ya Kak. Halo Kak Hila. Ini ada satu pertanyaan lagi. Oh ya, sinyal mulai nggak bersahabat. Pertanyaannya nanti dijawab di grup tele aja ya, Kak Hila. Oke. Karena Kak Hila nggak memungkinkan untuk menjawab pertanyaan yang satu itu, kita lanjut aja ya ke acaranya karena waktunya juga sudah mepet ini. Acara yang selanjutnya adalah doa. Yang pembacaan doa kali ini akan dibacakan oleh Kak Alia. Monggo Kak Alia, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafini wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil azim sultanik. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa siratan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut.
ونحول علينا في شكرات الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Serangkaian acara pada hari ini telah kita lewati bersama. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita. Nah, sedikit rangkuman dari materi tadi. Semoga kita itu menjadi petunjuk kebaikan bagi orang lain melalui karya-karyanya kita dan melalui konten-kontennya kita yang akan kita sebar di sosial medianya kita. Dan semoga teman-teman semuanya tetap istiqomah mengikuti kelas konten kreator muslimah ini karena kelas ini akan berkelanjutan dan akan berkesinambungan. Nah, sedikit spoiler tentang pertemuan minggu depan akan dibahas tentang copywriter dan voice over. Nah, mungkin di sini teman-teman punya masalah kalau misalnya ingin menulis tapi nggak ada ide, buntu gitu ya kan. Kalau misalnya teman-teman di sini juga punya masalah ingin voice over tapi suaranya ngebas, suaranya cempreng. Nah, bisa ditemukan solusinya di pertemuan yang selanjutnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin paket komplitnya, silakan ikuti kelas ini sampai akhir ya, karena kan ada kelas ilustrasi, ada kelas video editing. Cukup sekian dari saya. Saya selaku host di sini dan oh ya, Ahwan ya, teman-teman boleh on-kan kameranya karena ini ada sesi foto. Untuk panitia, silakan meng-on-kan kameranya dan untuk teman-teman peserta juga silakan untuk meng-on-kan kameranya. Kak Ayu, silakan untuk meng-on-kan kameranya. Kak Fani. Ustazah Yanti ini. Sudah ya, Kak? Sudah on-kan kamera semua ya? Oke. Siap-siap ya. Action ya. Kakak panitia sudah siap? Panitia 2. Kak Fani. Kak Fani silahkan on-kan kameranya. Sudah meng-on-kan kameranya ya kakak panitia? Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini ada satu panitia nggak bisa on kameranya. Ya, nggak apa-apa. Oke. 1, 2, 3. Action ya. Laki-laki. Oke, siap. Laki-laki ya. 1. Ya, silakan kayak bebas nggak apa-apa. Yang penting nggak jungkir balik ya. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Oke, siap. Saya kira ya teman-teman. Nah,
Eh, saya di sini selaku host dan tim yang bertugas. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya dan apabila penyajian dari tim kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakillah khair dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wabarakatuh. buah durian, buah gedondong. Saya tutup dong. Dadah. Dadah. Makasih. Jazakallah. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia